Haleluya. Di luar haleluya. Di luar haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagi ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Paulus Chang dari Jakarta. Udah sekian tahun dia tidak hadir sama kita. Usianya baru 17 tahun, saudara. 78 tahun, saudara. Tapi masih semangat, masih luar biasa. Puji Tuhan, silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang di luar banyak, kenapa tidak masuk ke dalam? Di depan masih ada yang VIP ini, ya, VIP masih ada 10. Kalau yang duduk di belakang, tolong kalau bisa maju ke depan, biasa lebih jelas. Puji Tuhan, rencana Tuhan yang begitu indah. 2 tahun ini saya lihat sudah berubah gara-gara COVID. Manusia berubah, ekonomi berubah, gereja juga ikut berubah. Puji Tuhan. Habis COVID ini, jemaat Tuhan cari gereja yang sudah punya gedung. Saya jadi penginjil keliling Indonesia. Banyak gereja yang kontrak sekarang kucak kacir. Kontrak nggak bisa bayar. Jemaat mau cari gereja, nggak tahu gerejanya di mana. Makanya saudara, nggak usah repot, teman-teman dibawa ke gereja sini GPDI. Puji Tuhan, sini mic-nya banyak sekali ya. Tepuk tangan dong. Rencana Tuhan tetap baik selama-lamanya. Mazmur 33 ayat 11. Saya sebagai orang senior, sudah cukup umur ya. Umur anak saya sudah 58 tahun Bapak Ibu. Tapi tetap semangat. Karena Kaleb bilang 85 baru mau mulai. 78 baru mau belajar mulai. Jadi saudara semangat, katakan 1, 2, 3 semangat. Salam sama suami istri, semangat dong suamiku. Jangan jalan, jangan bungkuk. Cuma cucu 1 aja bungkuk. Sehat, cicit 10 juga tetap sehat. Rencana Tuhan luar biasa kita, coba. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan dulu ku tak tahu Tuhan. Rasakan dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang. Katakan, padaku kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Saudara, ini pujian itu nikmati. Apa namanya itu, jiwai. Kita kalau dapat Tuhan derita,
Saya nggak ada Tuhan, nggak mungkin kekuatan. Saya bisa bawa mobil sampai ke Medan PP. Anak muda nggak sanggup. Saya nggak pakai supir, saya supir sendiri. Tapi kekuatan dari Tuhan. Nggak ada Tuhan, kita nggak ada apa-apanya. Amin, saudara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Coba titik langsung. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ya dulu ku tak tahu. Ku tak tahu Tuhan. Haleluya. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi katakan, tapi lebih sekarang kau tolongku, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi sekarang kau tolong padaku. Saudara nyanyi sendiri saja, nyanyi, katakan indah. Buka suara saudara sendiri, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini ada masalah, Tuhan hadir. Rencana Tuhan adalah selama-lamanya buat kita orang yang percaya. Semua angkat tangan, katakan tapi sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, haleluya. Tapi lebih sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tepuk tangan, indah. Mazmur 33 ayat 11. Nah saudara, firman Tuhan pagi ini saya mau sampaikan Yohanes. Karena
Injil Yohanes itu unik. Gak pernah ada yang kitab lain atau ayat lain cerita tentang Yesus yang sebanyak Yohanes. Nah, Yohanes karang buku ini, karang ayat ini 21 pasal itu dalam Masehi 80 sampai 9 10 tahun. Dia tulis kitab ini pas di kota Efesus. Kota Efesus pas saya tahun 2019 bulan November saya ke sana. Naik kota Efesus, kalau lihat dekat itu puing-puing semua marmer. Kota yang begitu indah. Bangun kota Efesus ini waktu Yesus naik ke surga, 400-500 orang yang saksi. Tuhan Yesus berkati mereka ke ujung bumi menangkan jiwa berbuah. Karena waktu itu, zaman itu Yesus waktu naik surga tuh gempar seluruh dunia. Karena ada seperti sekarang, tapi dulu kabar juga lewat ya kapal laut apa, pokoknya dalam 1 tahun itu menyebar. Mereka banyak yang Injil kayak rasul, murid-murid Tuhan Yesus banyak ke Asia Kecil. Ini saya baca buku Dr. John Sung ya. Dr. John Sung adalah seorang penginjil obor Asia. Jadi saya senang baca buku dia. Dia tulis buku harian. Saya sering baca bahasa Mandarin. Waktu itu bangun gerejanya itu seperti jamur di Asia Kecil atau sekarang di Istanbul atau Turki. Dulu saya pikir sejarah Kristen banyak di Israel. Itu zaman Perjanjian Lama. Tapi Perjanjian Baru, begitu Yesus naik ke surga, 1 Masehi sampai 99 Masehi, itu bangun gereja luar biasa sampai bisa muat 36.000. Dan gereja bukan gereja beton biasa, tapi marmer yang kelas tinggi. Itu jemaat orang Kristen berbondong-bondong bangun gereja. Raja-raja sampai raja Yunani juga sokong bangun gereja. Coba lagi maju ya, coba. Nah, ini gunung marmer Turki. Waktu itu perang salib. Ya, udah maju lagi coba. Oh ya, ini sorry, ini ayam Petrus ini gede sekali. Nah, waktu kokok 3 kali, ayam ini sudah berapa ratus tahun berdiri di situ. Ya, saudara, ini ayamnya. Ini di Turki ya. Saya dulu di Alkitab saya pikir banyak terjadi sejarah di Israel, ternyata di Turki. Terus maju lagi. Nah, ini turunan Goliat. Tuh lihat, cewek yang begitu tinggi cuma sampai sini aja. Ya, nah, lagi maju. Nah, ini puing-puing Efesus nih. Ini kota Efesus. Kenapa Tuhan izin hancur? Karena 1800 tahun yang lalu, itu 200 tahun sesudah Yesus naik ke surga. Cinta Tuhan luar biasa waktu itu, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Seterusnya, mulai kota itu jadi pesta pora. Jadi mereka perbuatan luar dari firman Tuhan, perbuat perzinahan segalanya di situ, mabuk-mabukan. Tuhan izin 1800 tahun yang lalu, gempa bumi 9,2 skala. Marmer hancur semua. Jalan saja marmer. Kita doakan 1-2 tahun ini nanti Gembala Sidang bawa semua jemaat berangkat ke sana, ya. Amin. Kelihat 7 gereja mula-mula semua di situ. Tapi bayar masing-masing ya. Ya, kalau ada yang kaya bolehlah bawa 10 teman.
Ya, grup yang paling kaya bayar grup 10 orang apa 20 orang ya, nggak apa-apa. Maju lagi. Nah ini gereja bata merah, semua pakai bata. Ya. Terus lagi maju, biar sudah selesai ini. Nah ini kerajaan Yunani, ini marmernya satu batang itu tingginya bisa sampai 20 ton. Tapi bagaimana mereka bisa berdiri saya tidak tahu. Ribuan, hampir 2000 tahun yang lalu. Ini istana. Ini dekat Yunani. Jadi Turki sama Eropa itu cuma lewat satu sungai. Coba lagi buka yang sungai ini. Satu sungai apa ini? Antara namanya. Menua Asia dan menua Eropa. Laut Marmara. Bukan marah ya, tapi marah. Nah, lagi maju. Nah ini waktu perang salib, ini dapurnya. Saya kenapa bisa tahu ada satu guide namanya Pak Yusuf, orang Islam, tapi dia sejarah tentang Kristen dan Islam. Nah ini Yusufnya, itu bisa diperbesar gak? Bisa diperbesar gak? Di song. Bisa di zoom. Bisa gak? Oh, nanti Pak, kalau ada yang mau sumbang tuh bisa yang gede. Ditarik. Ya. Ini Yusuf orang Turki tapi bahasa Indonesia gini. Sejarah semua gereja dia tahu. Gereja Antioquia, gereja Efesus, semua dia bisa sebut. Tahun berapa dia juga tahu. Saya paling dekat sama dia, kalau udah ada Indonesia sama jemput. Kalau jemput saya melayani di sini suruh dia kesaksian. Orang Turki ganteng. Dia kayak Yusuf lah. Yusuf ganteng enggak ya, bro? Yusuf ganteng enggak? Sini ada yang Yusuf. Ya. Samuel paling ganteng. Sini ada Samuel. Gembala sidang, tepuk tangan, ganteng. Sekarang saya lihat langsing, kalau dulu perutnya gini. Sekarang sudah gini ya, seperti saya nih. Pinggang 32. Sering nyanyi. Mau perut kecil, nyanyi terus siang malam. Belajar nyanyi termasuk olahraga. Oke. Yohanes. Ini Yohanes kalau saya baca memang enak tuh. Kita buka Yohanes 15 ayat 16. Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kita bukan pilih Tuhan, tapi hari ini Tuhan pilih kita, katakan amin. Kalau Tuhan tidak pilih kita hari ini, banyak orang malas ke gereja. Sekarang orang Kristen juga masih sudah diuji coba soal COVID. Banyak yang tidak bisa ke gereja, akhir malas ke gereja. Tapi jemaat sini saya lihat tetap setia, amin. Setia, amin. Saya lihat wajahnya semua tidak berubah. 2 tahun yang lalu lebih muda. Saya rasa juga saya lebih muda. Karena saya melayani di sini, makin melayani di sini, makin muda. Supaya tiap minggu ada khotbah di sini. Ya tepuk tangan dong ya, sehat. 78 loh, kaki masih bisa angkat sampai, masih 78 orang, teman saya 69. Jalan sudah tidak kuat, pulang keluar rumah tidak bisa pulang ke rumah. Udah mulai pikun, keluar. Mana Pak rumah saya, padahal di belakang dia pintunya, di balik rumah. Mana rumah saya? Aduh, pikun. Tapi pikun ada baiknya. Kalau orang utang dia ingat. Kalau dia utang dia pikun, lupa. Sini gak ada maksud sini, semua tidak pikun, amin. Saya lihat tadi salam semua sehat. Sehat, gigi masih sehat. Gigi ini perlu diurus. Mobil saya sikat gigi 3. Asli nih, 78.
Orang makan kaki babi, kita makan kaki babi. Masa orang makan kaki babi, kita makan tahu? Ketinggalan. Anak muda makan sama saya waktu pesta, Pak, kok cepat amat? Gigi masih asli. Dan ini ada satu terjadi, bukan rekayasa. Kami ke Turki, makan apa tak? Daging apa tahu tak saudara? Domba. Saya paling tidak senang. Nah, ada teman saya satu grup, gigi palsu, domba tuh mungkin satu restoran tuh agak keras. Saya duduk di depan, dia tarik giginya ke saya, untung saya lewat, kalau tidak kegigit hidung saya. Makan gigi palsu kalau makan pelan-pelan bisa copot loh saudara. Nah, kalau Turki siap-siap makan domba, mau cari nasi saja susah Bapak Ibu. Nasi santan ya Pak, masak santan, jadi kari semua. Kalau makan sana kari, kentang kari semua, waduh. Waktu saya sama ibu berangkat, kami bawa kacang tanah, goreng sama ikan teri. Bisa tahan lama. Kami makan itulah, kalau ada domba, Pak saya kasih lah Pak makan. Jadi saya punya jatah, saya kasih teman yang senang domba. Domba juga baik. Cuma tidak mungkin adu domba, yang penting makan daging domba. Tuhan memilih kita, bisakan hasilkan buah itu apa? Saudara sudah buah, bisa hasilkan buah ada? Keluarga kita ada yang belum bertobat, bisa tidak buah kita menjadi karya buah atau karya Roh Kudus di hadapan mereka, bisa mereka terima tidak? Orang terima Tuhan Yesus bukan lihat orangnya loh, tingkah lakunya. Kalau kita berbuat baik sama tetangga, sama orang tua tadi tidak percaya Tuhan, karena kita Kristenan ada karya Roh Kudus di dalam kita. Kita bisa menangkan orang tua. Kenapa? Dulu paling sekedar kasih uang jajan. Kalau sekarang kirim. Kalau ada yang sekali kirim 10 juta 1 bulan, saya rasa bapak mama cepat bertobat. Papa mama, saya terus terang bukan soal kirim tak kirim, yang penting hormat. Nah, kita lihat di sini, kita putar lagi. Roh buah Tuhan Yesus waktu bangkit dari orang mati, dia ketemu 11 murid. Dia bilang, dia berkati 11 murid, kenapa bukan 12? Yang satu tuh ditahan KPK karena korupsi uang 30 keping. Ya, kira-kira gitu, mati gantung diri di penjara KPK. 11, kita kalau lihat di Markus 16 ayat 14 sampai 20. Pergilah Injilas di seluruh dunia, di ujung dunia, kepada makhluk-makhluk. Nah, Tuhan mau kita berbuat, tidak usah ke ujung bumi. Bisa menangkan satu keluarga saja, Tuhan Yesus sudah angkat jempol 2 cukup. 3 sama kaki, jadi 2. Kita bisa menangkan keluarga kita saja, Tuhan Yesus sudah senang. Amin saudara. Tidak usah ke ujung bumi sana, tidak perlu. Bisa tidak keluarga kita, mertua, orang tua, adik, tante, bisa tidak kita injili mereka? Inji sama tante yang belum taubat, sama om datang bawa oleh-oleh dong. Ya, mungkin bawa anggur 1 kilo, bawa roti, bawa apa. Injili orang, kasih orang makan dulu, jangan injil tanpa kasih makan. Teman saya kalau melayani Tuhan, dia bawa mobil itu ya, dia angkut semua oleh-oleh untuk orang tua. Yang keperluan apa aja. Lama-lama terima sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya ikut ke gereja. Itu bukan cerdik seperti ular, tapi seperti malaikat. Amin. Nah,
Buah itu apa? Buah itu adalah karya Roh Kudus. Orang Kristen perlu ada karya Roh Kudus dalam kehidupan. Katakan amin. Apa tuh karya Roh Kudus? Kita buka di Galatia. Galatia pasal 5, 22, 23 dan 25. Galatia pasal 5, 22, 23, 25. Kita baca bersama, oke? 1, 2, 3. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau ada orang karya Roh Kudus, pasti kasih, sukacita. Kalau ada karya Roh Kudus, kita lihat orangnya senyum, kayak Pak Gem, Bu Gem, sambut tamu senyum, sama siapa senyum. Saya ke sana senyum, foto lagi. Padahal udah 78, harusnya 28 agak foto, 78 masih ada yang ajak foto. Seneng. Kalau ada kasar Roh Kudus, senyum. Orang lihat kita lewat saja orang bertobat, katakan amin. Benar. Karya Roh Kudus kalau orang kasih kolektor. Tadi mau kasih goceng jadi gopek. Gopek ceng maksudnya, bukan gopek tun. Orang sambut tamu punya karunia, senyum, apa kabar, shalom. Kau udah ada karunia, salam. Kok telat? Nah. Kasih, sukacita. Ada karya Roh Kudus pasti sukacita. Damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera, kasih itu. Maaf nih saya kasih tahu contoh saudara. Kita ini ada, saya lihat banyak teman-teman sudah ada lanjut umurnya 50 ke atas. Mungkin sudah punya cucu. Saya ingatkan saudara, saya ini pengalaman. Kalau datang ke rumah menantu, kalau cucu nakal jangan marah langsung. Kalau mamanya anak kita itu tidak masalah, tapi anak mamanya anak orang lain. Maksudnya orang lain bukan di sini menantu pasti baik. Amin. Maksud saya ngomong gereja sana. Kita kalau tegur cucunya menantu tidak terima loh. Berarti saya tidak bisa ngajarin anak saya dong. Papa mama nih main marah-marah anak cucunya. Nah, kalau cucu kita nakal, ini saya kasih tahu Pak Samuel nanti tidak lama punya cucu. Kalau cucu kita nakal, kita ngomong sama papanya anak kita. Kalau Angel punya anak, kita tegur cucunya nggak apa, kena Angel anak kita. Maksudnya tahu enggak? Maksud saya. Dia ngomong sama suaminya, papa mama datang nih, loh cucu kadang-kadang ada loh, Kak Kungkung, Popo datang ke rumah cucu main ketok kepala pakai kayu, terus nggak marah gimana? Ada loh duduk-duduk nggak tahu digebuk sama itu. Sama kayu misalnya, marah gak? Nah, itu saudara. Jadi kalau anak kita sudah nikah, kita jangan ikut campur, kecuali menantu anak kita minta kita petunjuk nasihat bagaimana. Kita jadi orang tua nasihati. Kata firman Tuhan, kalau sudah nikah, udah keluar dari tanggung jawab orang tua. Itu, amin saudara. Nah dulu saya pernah gini sama anak saya waktu kumpul, waktu saya umur ulang tahun 75. Saya cuma ngomong, kalian tuh anak Tuhan. Coba sering dong telepon sama orang tua supaya perlu didoa, kami doakan. Teleponnya aja nggak pernah, apalagi datang ke rumah kunjung. Terus ada dua sudah, Pak sorry sibuk di kantor. Ya kami tahu, sekarang kami diam, kami berdoa saja. Sekarang malah kunjungan. Karena dulu kita agak cerewet kalau udah telepon, udah telepon.
Jadi sekarang mereka kunjung lebih baik, lebih banyak lagi. Kalau dulu banyak ngomong, transfer kurang, sekarang tiap bulan transfer banyak kali. Amin saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Halo, shalom. Kok suaranya nggak ada ya? Nah, kita banyak berdoa seperti Yakobus bilang, banyak dengar tapi jarang ngomong. Ada istri-istri kemarin kan, sini ada orang Tanjung Pinang, saudara saya ada sini, ada datang tuh, coba bisa angkat tangan di sini apa di luar? Tidak kelihatan nih. Ada yang datang, ada Ibu Dita ada di sini, ada di depan ya coba. Katanya mau jam 7, kalau tidak jam 10. Nah, adik saya kawin kakak dari suaminya, ada tinggal di sini jemaat GPDI. Di mana Pak Supit? Ya. Waktu kami makan, kan mamanya termasuk teman saya, mama teman saya itu umur 88 sakit. Udah dipanggil Tuhan baru seminggu yang lalu. Nah, saya sama anaknya namanya Pak Bambang, kami makan. Baru mau makan, terus istrinya bilang sama suaminya, cepat, makannya pelan. Orang belum makan loh. Suami teriak apa? Memang radio. Tahu tidak radio? Dia tidak bilang cerewet tapi radio. Makanya kalau kita mau bicara sama suami, lebih baik pikir dulu baru ngomong. Jangan sudah ngomong baru pikir, salah melulu. Amin. Suami bicara sama istri juga pikir dulu baru ngomong. Salah, nanti salah paham. Jadi jangan sudah ngomong baru pikir, terbalik. Yakobus nasihat supaya kita banyak dengar, kurang ngomong. Damai sejahtera berarti bahagia. Bahagia itu apa? Sehat. Ya. Saudara mau panjang umur? Saudara mau panjang umur? Panjang umur tapi kaya, jangan panjang umur sakit, jangan. Amin. Nah, di sini ada Profesor Dr. Tan. Saya baca ini kelihatannya cocok. Ada 8 kesehatan buat jasmani. Saudara kalau tebaknya apa duluan? Apa yang duluan? Yang sehat itu apa? Bro, apa? Bisa tebak apa yang paling bagus? Kesehatan, panjang umur. Diam. Bahagia. Hati gembira adalah. Nah, di sini kita lihat kalau olahraga sehat gak? Sehat. Betul olahraga sehat, tapi olahraga apa dulu? Di Jakarta teman saya tetangga umur 70 naik sepeda. Waktu itu Jakarta tuh sepeda saja banyak dari mobil. Saya tidak tahu dari tren. Apa di sini tren tidak naik sepeda? Coba dari Teluk sampai ke Karang, kalau umur 50 ke atas tidak sampai, tidak serangan jantung. Nggak pulang, kenapa? Ikut anak muda. Wah, 1 hari 2. Om Pau, sepeda. Saya juga sepeda, tapi saya ke pasar saya naik sepeda. Hari keempat ikut tanjakan di Tomang, tanjakan, tunggu. Teman saya tuh tidak nongol. Ternyata apa? Begitu sampai sana udah serangan jantung. Olahraga boleh, tapi kalau buat kita orang tua, coba jalan keliling aja pagi-pagi jam 7, kalau bisa jam 6. Jangan jam 3, terlaluan jam 3 untuk doa. Jam 3 saya lihat, maraton. Jam 7 bisa enggak doa? Kalau saya tidak bisa ngomong 6 tahun, saya kirim renungan pagi jam 10 sampai jam 2 tidak tidur. Berdoa di situ cari firman Tuhan. Kalau memang tidak tidur, lebih baik pada pikir negatif,
baca firman Tuhan, doa dan memuji Tuhan. Amin saudara. Kalau kita memuji Tuhan malam-malam, jarang kan? Tuhan bilang si Acong ini luar biasa. Apa yang dia ada saya cukupin. Kita pujian aja menyenangkan Tuhan, apa saja kita mau, belum berpikir Tuhan sudah kasih, sudah berkati kita. Amin. Yang percaya tepuk tangan gitu loh. Padahal tidak bisa tidur nyanyi, saya sering nyanyi. Oh ya. Oke, M. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadirat-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan mujizat terjadi. Angkat tangan saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, saat ini kalau ada sakit saudara, tangan kiri taruh di dadamu, tangan kanan angkat. Mujizat. Saudara harus percaya, mujizat sampai sekarang tetap ada selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, baru ini Tuhan naik ke surga, curahkan Pentakosta Roh Kudus. Ini sekarang ini saat ini Roh Kudus yang berkuasa. Amin saudara. Roh Kudus, makanya doa jangan lupa Roh Kudus. Roh Kudus yang sembuhkan kita. Amin saudara. Ada masalah Roh Kudus. Jangan lupa malam kita bisa berdoa lewat pujian. Saya yakin mujizat terjadi dalam kehidupanku. Sakitku disembuhkan. Orang kanker stadium 4 sembuh. Orang cuci darah, kata dokter tidak bisa sembuh, ada yang sembuh. Cuci darah 1 minggu 3 kali, 2 kali, 1 kali, terus tidak cuci, sembuh. Amin saudara. Amin saudara. Oke. Terus ini sambung lagi tadi. Olahraga ternyata nomor 8. Olahraga saudara boleh, tapi jangan seperti anak muda. Ada yang umur 50 masih main bulu tangkis, berangkat tidak lama pasti. Bulu tangkis, main kungfu juga sama, kungfu itu juga full nafasnya. Tapi sekarang saya masih main kungfu, ada tapi pelan. Kungfu gini. Gitu, kasih, minta, dapat. Rutin olahraga boleh. Saya kasih tahu ada umur jam 6 sampai jam 8. Matahari sedang terbit. Jangan bulan terbit. Begitu besoknya sembuh kaki. Paru-paru long. 7. Makan ikan.
paling kurang 1 minggu 2 kali ikan. Saya paling senang ikan. Saya kemana-mana pasti ikan. Kalau saya ke pasar pasti saya beli ikan. Ikan yang ada lalatnya, apa itu ya? Lalat hijau tuh, lalat. Berarti itu gak ada formalin. Saya senang, kan kita kena cuci bersih. Memang ikan ada lalat, kalau udah ada lalat berarti dicurigakan. Saya senang beli ikan tim, jangan digoreng. Ya, ikan tim. Terus kaki babi. Nanti dulu, ini ada kaki babi ini. Nanti saya kasih tahu dulu. Jangan senyum, jangan ketawa. Juara 6, makan sayur dan biji-bijian. Biji-bijian itu apa saudara? Kacang panjang. Kalau kacang panjang dipotong masih kacang panjang apa pendek? Oh ya, kacang pendek ya. Tetap kacang panjang, pinter. Anak-anak sekolah minggu pintar semua nih. Sayur-sayuran. Tapi saya kasih tahu kalau ada encok jangan makan bayam. Bening, jangan coba-coba bayam. Cekot-cekot, rematik kalau bayam. Masih enak kangkung. Kebun kangkung apa sana? Kangkung masih boleh tumis sama terasi bangka, enak. Saya senang. Cabai sekilo. Cabai kan cuma 100.000. Saya senang cabainya mahal-mahal. Soalnya kalau saya makan pindang tidak pedas. Minum cukup air putih. Ya, cukup. Jangan salah saudara. Minum jangan lebih dari 1,5 liter. Teman saya pendeta Yosep Kumala minum air putih 1 hari 5 liter. Bocor. Paru-paru masuk air, tiap hari sedot 3 liter 4 liter. Minum cukup 5 gelas. Amin saudara. Orang air putih sehat, memang air putih sehat. Pagi-pagi saya minum 2 gelas. Bu Tuti kasih aqua 4 biji apa 6 biji, sudah habis 4. Saya minum. Pagi-pagi minum air putih bagus, kalau bisa hangat. Jangan yang panas ya. Kalau panas nanti lidahnya mati. Yang hangat. Darah tinggi bisa turun, darah gula bisa turun. Itu air putih. Amin. Nah, minum air putih tadi berapa? Ranking ke berapa? Hah? Oh ya, pinter, dicatat. Juara 4 telur ayam kampung 1 biji tiap hari. Ternyata ayam kampung tidak ada kolesterol tinggi. Itu positif. Amin saudara. Setengah matang. Buat anak muda yang tua-tua kita. ya bisa lah anak tua 1 biji. Kalau anak muda 3, 4 tidak apa-apa. Ya kayak ini belum nikah boleh 4, 3, 4 ya. Juara 3. Makanan penuh gizi. Nah, di situ ada terjemahkan. Gizi itu apa tuh saudara? B2. B2 tahu ya? Saya tua hari paling kurang harus makan 0,5 kilo kaki babi. Ternyata lemak babi itu positif dalam kolesterol. Boleh buka YouTube. Saya tanya Profesor Dr. Lee, teman saya dari Peking. Ternyata lemak itu jadi vaksin. Obat-obat orang banyak tidak tahu. Kenapa? Kalau kita makan lemak 2B ke dalam, dia tidak beku, dia cair. Coba minum minyak kelapa. Langsung masuk, minum es 1 gelas jadi beku. Makanya kita kalau makan minyak jangan minum es. Setuju? Amin. Apa buka ini aja lah, semua tidak kedengar suaranya. Jangan coba-coba makan santan terus minum es. Begitu minum coba santan gini, gini santan ada air, kita taruh 1 mangkok air, kita siram
Air itu air dingin maksud saya. Siram, beku langsung. Maka orang serangan jantung gara-gara sumbat pembuluh darah. Saya senang dagang babi itu, kaki babi bisa ini, kaki kuat loh kalau babi itu loh. Memang dia punya organ, babi itu 95% seperti manusia. Tiongkok sekarang sedang praktek ginjal babi ganti ke manusia. Sama bentuknya. Cuma kalau sudah ganti suaranya gitu dah. Udah praktek. Ternyata itu babi itu orang bilang, ih kolesterol tinggi, jangan coba-coba. Samcan apalagi. Samcan bun bohong, babi hong. Wah, ada hauce. Saya tidak tolak jam 12 kalau mau undang. Babi hong saya siap. Tapi saya jangan sampai lembek, saya seneng kenyal-kenyal. Gigitnya baru enak. Samcan, tahu tak samcan? Tahu tak, gara-gara vaksin ini babi itu naik harga loh. Dulu gocap, sekarang pek chip. Aduh, makanya kasih belanja sama istri jangan pelit ya. Masih goban-goban, gope sekali belanja. Gizi. Saya senangnya gizi saya cepet 2B, B2. Saya maaf, saya jeroan saya makan juga loh. Babat sapi, babat kalau di warung Padang, kalau di Tionghoa, cutu, cau, pau, choifa. Sini ada orang kek tak sini? Ada ya. Cutu, tumis sama kembang kol, hauce. Orang bilang asam urat saya cuma 6. Itu bukan soal makan sakitnya. Ini pikir. Banyak istri kalau suami makan, udah boleh, akhirnya bengkak. Sakit biri-biri karena ada gizi. Suami-suami, tepuk tangan suami-suami. Juara 2. Pada nganggur, istirahat, tidur. Paling kurang 5-6 jam satu hari harus tidur. Tidur ya amin, pada nonton. Kok tahu ya sekarang istri-istri kalau bilang Korea tuh saya heran kenapa? Kalau tidak beli TV di dapur saya tidak mau masak. Ada yang gitu, sini nggak ada, maksud saya di Jakarta sini nggak ada ya. Puji Tuhan. Asal main apa tuh Korea? Memang Korea tuh bagus ya. Sekarang ada HP, ada bagus, ada negatif. Bagus kenapa? Masuk restoran sekarang sepi. Meja 100 meja sepi, tidak seperti dulu. Ada 2 meja saja. Sekarang kenapa bisa sepi? Begitu duduk semua pada buka HP. Jadi restorannya sepi senyap. Saya ulang tahun, cucu semua datang. Udah kongkong selama ulang tahun ini apa-apa. Diam sudah main. Yang kecil main game. Yang besar bisnis. Yang istri-istri Korea. Jadi saya ulang tahun cuma saya lihat orang gitu aja. Maksud sini nggak ada sananya ya. Sini sedikit. Juara 1. Hati gembira. Hati gembira ada ayatnya nih. Hati gembira. Ya, itu lain lagi, ada 1 kilo Mazmur, coba saya buka. Hati gembira, sorry. Bahagia sama kan? Bahagia sama gembira 11-12. Efesus 6 ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Orang bahagia itu panjang umur. Kita jadi manusia boleh marah, boleh stres, tapi jangan bawa sampai matahari terbit. Efesus 4 ayat 26. Jangan bawa sampai matahari terbenam. Makanya orang kalau 78 banyak makan daging babi gitulah. Ada sukacita? Saudara pulang, darah semua turun.
PG semua. Amin. Coba praktek nanti. Kalau Om Paul di mana-mana layani orang darah tinggi, kebanyakan dengar Om khotbah, pulang pek sa pek si pek ji, dulu pek poi. No pek ji berangkat. Makanya ya. Amin. Udah waktunya kita pulang. Ya, pek tiap saya masih belum ya. Masih lanjut, masih banyak ayat. Oke, kita tadi suka sejahtera, kesabaran. Kalau ada karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kesabaran. Bukan berarti utang itu sabar, terus bukan maksud saya. Sabar. Saudara, sekarang kalau orang bawa mobil nyalip sedikit, keluarnya binatang. Hati-hati saudara, sekarang orang banyak senjata loh. Senjata okgan itu apa? Shotgun apa? Itu bisa mati orang tuh. Saya kan punya rumah walet di mana? Di Rawaji itu. Itu ada jual shotgun itu yang tembak burung hantu itu bisa sekali tembak 40 peluru. Coba. Mati itu, tembus tuh, tembok bisa tembus tuh. Makanya lebih baik kalau sekarang ada nyenggol apa? Sorry, minta maaf. Jangan ada kadang-kadang gini, kaca spion kita kena motor terus keluar. Coba. Kalau dia orang siapa kan kita tidak tahu. Lebih baik sabar. Amin, setuju? Panjang umur kalau sabar. Suami istri marah, suami sabar. Suami marah, istri sabar. Kalau belanja kurang, tidak sabar. Sabarlah. Saya dulu tidak bisa sabar. Orang kalau lari mobil 150, saya 160. Tidak ada sabar, tapi sabar sekarang. Udah, orang menang kasih menang aja. Selamat. Kemurahan, kebaikan. Kemurahan, kebaikan terhadap keluarga kita. Kalau kita memang diberkati Tuhan, kalau ada saudara susah, sedang sakit, perlu bantu, kita bantu. Kecuali saudara kita mabuk-mabukan, narkoba, itu perjudian, kita tidak usah bantu. Tapi benar-benar perlu, kita harus bantu. Itu kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Kemurahan, kebaikan. Tetangga ada beras, beli beras sama tetangga. Saya kalau pulang ke Jakarta saya bawa beras, tetangga kasih 5 kilo, 10 kilo, kasih. Kalau di sini kalau panen murah kalau belinya 7.000, kalau Jakarta 15. Enak-enak lagi beras baru kalau di sini di perdalaman. Jakarta punya beras nggak tahu itu pakai itu juga pengawet. Formalin juga sebenarnya ada baiknya. Kalau sering makan formalin mati itu tidak usah di formalin lagi, tidak bau. Kesetiaan, ini yang penting, kesetiaan. Kalau anak Tuhan ada kesetiaan keluarga, kesetiaan gereja, rumah ibadah, setia pada waktunya. Gembala sidang nih saya setuju. Saya pikir saya paling pagi, udah bangun jam 4, dia bangun 4:30, dia sudah siap mau berangkat. Ini gembala. Kalau dulu, kalau gembala di Jakarta udah mau khotbah baru datang. Hebat itu, dia beri contoh yang baik. Dia datang jam 8, jemaat datang jam 9. Setia perpuluhan. Saudara punya karunia. Ada 14 kata Dr. Johnson. Seorang anak Tuhan sudah dibaptis, sudah dikasih karunia 14. Setia. Punya karunia macam-macam. Karunia tadi lihat itu. Yang tadi itu masih
ABG ya, yang WL sama senior masih ABG ya. Pakai baju senang, saya lihat semua pada ada 2 bulan 3 bulan, bagus. Bajunya cocok. Umur 50 masih ngandung berarti subur, cocok. Bajunya bagus, seragamnya, saya setuju. Karunia, ada yang karunia musik, karunia pujian. Jangan di rumah jago nyanyi saja. Di sini dong, banyak grup, bisa bentuk satu grup melayani Tuhan. Ada yang karunia membersih. Itu karunia semua, orang bersih. Kadang-kadang orang cuci baju, ada karunia cuci baju bersih sekali. Ngepel ini, lap-lap kursi sama pel lantai ini juga harus karunia juga. Ada orang karunia perpuluhan, dia tidak bisa layani lain, karunia lain, tapi karunia perpuluhan. Saya lihat ada teman saya, gereja kalau perlu bangun dia paling besar. Itu saudara kami itu, coba tanya Ibu Rita, mamanya baru ini namanya Bambang, gereja GPDI pusat, Pak Yoni Weol, mereka bangun. Dia tidak bisa khotbah, nyanyi fales. Tapi karunia perpuluhan. Sama tidak sama khotbah perpuluhan? Khotbah sama karunia yang lain sama. Bukan berarti malaikat nih catat Paulus khotbah nih kasih 5, terus yang perpuluhan kasih 1. Tidak, sama. Malaikat catat loh, setiap kita ini sekarang loh. Saudara hadirnya dicatat loh. Minggu depan dicatat loh. Tidak datang lagi dipotong, habis. Punya karunia, setia. Setia waktu, setia jemaat di sini ya tetap jemaat sini. Kecuali ada KKR di gereja lain ikut. Tapi kalau jemaat tetap sini ya tetap di sini. Tetangga saya ada gerejanya 6 gereja dia. Minggu ini ke GPDI, minggu depan ke GBI, besok ke GKI, minggu lagi. Nanti ke mana-mana lagi, GPIA misalnya. Meninggal. Nggak ada yang datang, nggak tahu jemaat siapa. Kalau saudara andai kata ada meninggal, ada siapa orang tua meninggal, lapor sama Pak Gem, langsung dia sudah datang. Kalau tidak bisa datang, pasti stafnya. Ya, setia kepada gereja, setia pada waktu, setia taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Di sini kita kalau ada karya Roh Kudus, ada satu ayat lagi saya kasih tahu saudara. Ini sedikit saya mau kupas ini, tadi saya bicara lupa, itu Yohanes. Ternyata 80-90 Masehi dia tinggal di kota Efesus yang tadi sebelum gempa bumi. Dia tulis 21 pasal dalam 10 tahun, 80 sampai 90 Masehi. Kenapa dia bisa tulis? Karena dia di waktu itu panatua disuruh Asia supaya Yohanes bisa tulis kitab tentang pelayanan Yesus di Yerusalem dan sekitarnya, membalikkan nama baik Yesus. Karena mereka nuduh, orang Yahudi banyak yang nuduh bahwa Yesus itu sembuhkan orang sakit itu adalah pakai ilmu setan. Padahal ilmu ilahi dari Tuhan Yesus betul-betul orang sembuh. Maka ini kenapa mereka bisa perintah Yohanes untuk tuliskan buku ini, karena Yohanes paling dekat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di mana-mana itu Yohanes ikut, catat. Kesembuhan, catat. Usir setan, catat. Pelayanan khotbah di mana dicatat sama Yohanes. Yohanes tidak banyak tanya, tapi catat, dengar, catat. Yang banyak tanya itu Petrus. Maka dalam 21 pasal ada 295 kata tentang guru, tentang Yesus. Di situ catat
paling terbanyak adalah di Yohanes catat tentang pelayanan ilahi Tuhan Yesus, Yerusalem dan sekitarnya. Ayat yang terakhir kita buka Lukas 15. Yohanes 15 ayat 7, sorry. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Ini Yohanes, saya setuju. Saya senang baca di Yohanes. Ada hamba Tuhan yang senior senang di Yohanes. Karena tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang Roh Kudus banyak catat di dalam Yohanes. Jadi kita orang percaya harus yakin, amin saudara. Harus yakin percaya bahwa mujizat tetap ada. Saya pernah ulang ya, kesaksian kayak ini lampu terang ini. Itu kayak ada listriknya. Kita tidak bisa lihat dengan listrik. Aliran listrik di dalam kabel kita tidak tahu. Itu juga seperti kita harus percaya Tuhan Yesus ada. Jangan ragu-ragu ada. Kalau udah ada, tidak mungkin saya masih mau pelayanan begini. Saya udah istirahat di rumah lah, 78. Anak-anak bilang, cucu-cucu udah kungkung istirahat di rumah. Saya kalau istirahat di rumah, mungkin tidak panjang umur. Tidak jalan, tidak kemana. Paling nonton TV, baca kitab. Kita kalau masih bisa aktivitas. Anak saya kedua bilang gini, Pak kalau masih bisa usaha sendiri. Bapak mau panjang umur harus aktivitas. Saya buat mobil udah 63 tahun loh, buat mobil. Tukar SIM sudah 12 kali. Ketiga kali, 13 kata polisi tidak boleh lagi. Saya bilang tidak boleh apa, masih kelihatan 100 meter, kalau uang gede itu kelihatan. Kalau 5.000 tidak, 100.000 masih kelihatan. Udah ke-13 ini SIM saya. Polisi bilang 10 kali aja jarang lah terjadi, Bapak sudah 12 kali lewat. Ini kenapa? Anugerah Tuhan, katakan anugerah Tuhan 1, 2, 3. Anugerah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita pakai berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini Roh Kudus mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Haleluya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saat ini kalau saudara karya Roh Kudus dalam kita, tidak ada dendam sama orang tua, mertua, anak, famili, siapapun, sesama. Itu bisa hambat Roh Kudus dalam karya dan kehidupan kita. Ampuni mereka, kita benar, kita ampuni orang yang salah. Kata firman Tuhan Lukas, mengampunilah orang yang salah kepada kita, maka berkat akan mengalir dalam kehidupanmu. Ampuni mereka. Di
Dia udah mau tegur, kita tegur mereka. Kalau udah mau tegur, kasih bawa oleh-oleh. Kalau udah kirim amplop. Kita benar, kita banyak yang benar, tapi orang salah kepada kita. Ampuni yang salah kepada kita. Makanya lihat tingkah laku kita, dia diselamatkan. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, jiwai apa yang kita marah, dendam sama orang itu, kita ampuni dia, maka Tuhan mengampuni kita. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami umat-Mu sudah dengar tentang karya Roh Kudus. Tentang kami sudah jadi anak Tuhan, apa bisa membuahkan jiwa-jiwa Tuhan. Pakailah Roh Kudus kami saat ini. Menjadi saluran berkat buat orang lain, buat pribadi, keluarga Tuhan, buat gereja. Terima kasih Tuhan, saat ini kalau kami masih marah kepada keluarga besar kami, mungkin menantu, anak kami, cucu kami mengampuni mereka Tuhan. Karena tahu sebelum kami mengampuni, Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Supaya kami karya Roh Kudus tidak hambat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang saat ini hamba doa umat-Mu yang datang, ada buat sakit penyakit apapun, kami yakin dan percaya mujizat sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami buat kesembuhan Tuhan. Kami percaya buat kuasa Roh Kudus, kuasa mujizat sampai sekarang, sampai selama-lama tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau berkati juga WL, singer, pemain musik, tim, sambut tamu Tuhan, staf gembala, multimedia, sound system, semua yang sambut tamu Tuhan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya apa saja yang mereka perbuat pelayanan Tuhan menjadi mereka semua berhasil. Berkati juga gembala sidang Pak Semi, Tuti sama anak-anak Tuhan. Segala penyakit, segala apapun yang pingin orang jahat mau ganggu, kami patah, kami tolak dalam nama Yesus. Karya Roh Kudus dalam kehidupan gembala sidang, Bu Gembala menjadi berkat, supaya Karang, Teluk sekitar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Suara hamba-Mu berhenti di sini, tapi suara-Mu tetap tanam di lubuk hati kami Tuhan, direnungkan siang dan malam. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doa dan jawab syukur. Umat Tuhan yakin disembuhkan dan diberkati semua, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Kita bangkit beri kembali saudara. Kita akan tutup dalam doa berkat. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.